Ya, oke. Kita coba googling ya. Ini saya pakai YouTube. Kemudian kita cari ya keywordnya adalah how neuron work. How neuron work. Nah, ini dia. Kayaknya salah. How neuron work. Nah, ini ya. Oke, kita cari yang bagus. Perlu dimatiin nggak? Nggak usah ya. Neuron how they work in human brain. Structure of neuron. Ini tadi malam saya pakai yang ini ya. Ini kepanjangan ya, 49. Yang ini 1 menit, cepat banget ya. Coba kita cari yang pendek dulu. Ya, ini adalah setiap saat di kepala Anda ya berlaku seperti ini. Pakai Gomar tinggal pilih toko, pilih produk, bayar. Hewan Gomar. Oke. Kelihatan nggak? Boleh dimatiin nggak? Nggak, cukup. Coba matiin, biar kayak di. Nah, oke, udah lah, cukup. Dari tadi aja, Di. Ya, ini isi kepala kita ya. Ya, jadi orang pintar itu bukan kepalanya besar katanya ya. Orang pintar itu dilihat dari lipatannya di sini. Ya, jadi otaknya Einstein itu kan ada yang bongkar ya. Jadi katanya lipatan-lipatan ini yang bikin manusia itu lebih pintar. Ya, jadi ada satu penyakit namanya meningitis. Nah, meningitis itu yang di otak ya, bukan meningitis. Meningitis ini banyak orang yang meninggal karena meningitis, tapi kalau sembuh katanya dia akan lebih pintar gitu, karena dia membuat lipatannya lebih banyak gitu. Kayak gitu ya. Jadi efeknya seperti itu ya. Nah, tapi itu yang nggak kita bahas ya. Kita bahas di sini neuronnya. What do we know about the inner workings of the human mind? Surely everything that humans do, from designing skyscrapers to composing symphonies, is not the product of simple cellular interactions. And yet it might be. Because everything that humans do. Nah, ini adalah satu neuron ya. Ini adalah satu neuron ini ya. Or think or feel is a result of these basic units of brain structure. Oke, jadi sinyal yang masuk itu adalah satu inputan. The neurons. The human brain contains more than 100 billion neurons. Just like a single ant could never build an anthill, a single neuron can't think or. Kalau ini sudah jaringan neuron ini sudah ya. Jadi antara satu neuron dengan neuron yang lain sudah terkoneksi di sini ya. Feel or remember. A neuron's power is a result of its connections to other neurons. Each neuron is connected to as many as 1,000 of its neighbors. These trillions of connections provide the playing field upon which the complex activity of the brain takes place. Each neuron can turn its neighbors on or off depending on the signal it sends. And the resulting stable patterns of neuron firing represents memories and images and thoughts. We don't yet understand the relationship between neural activity and mental experience. We don't know what the precise pattern of memory or an image or a thought looks like. We don't yet know how to read the cerebral code of the neurons, but progress is being made. We can now watch exactly. Ini adalah aktivitas dalam kepala kita ya. Oke. Jadi otak orang Indonesia itu mahal-mahal ya. Dibandingkan dengan otak orang Jepang ya. Kenapa? Kenapa Mas Aldi? Pernah denger joke itu enggak? Exactly how various stimuli and memories cause the firing of hundreds of neurons.
Perhaps these techniques will allow us to work our way up from the activity of a few neurons Ya, to see the structure that emerges. jadi yang sedang kita lihat ini adalah aktivitas dari jaringan neuron ya, saling terhubung, kemudian saling memberikan sinyal ya. Emerges from the whole. Oke, itu satu. Kita nonton aja. Bayar lagi. cuma 10% di Lazada Epic Birthday Sale. Aduh. Kita lihat yang lebih detailnya di sini, saya kasih yang tadi malam juga ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat nanti ini yang dicoba ditiru di artificial neural network ya. Ini sudah lama ya algoritma ini dikembangkan ya. Ada saat dimana algoritma ini dianggap tidak bisa berkembang gitu ya. Structure and functioning of neuron. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. Oke. In this video, we are going to learn about the neuron. First, let us see the different parts of a neuron. Here we have a diagram of neuron. Let us identify the different parts of the neuron by labeling them. This is cell body, these are dendrites, and this is the axon. And Nah, ini catat nih ya. Ini adalah 3 komponen penting dari satu neuron ya. Ya, yang nanti kita coba coba kita tiru ya. Di situ ada dendrite namanya ya, ada dendrite ya. Yang kedua ada cell body, yang ketiga ada axon gitu ya, ada axon. Nah, ini nanti dari komponen yang biologisnya, katakanlah gitu ya. Yang biologisnya ini nanti kita akan coba tiru gitu ya. Nanti saya akan kasih satu simulator yang punyanya Google, namanya Tensor Playground namanya ya. Di situ kita bisa lihat secara detail lagi. Nah, kalau di sini kalau yang pentingnya ya, ini udah penting semua lah ya. Ini namanya dendrite ya. Dendrite ini adalah inputnya. Ini adalah sebuah neuron. Nah, di mana neuron ini bekerjanya ya, nanti ada cell body di sini. Nah, cell body ini nanti akan ada dua kerjaan ya, ada dua fungsi dia. Nah, yang pertama adalah menghitung semua inputan dari dendrite dikalikan dengan weight gitu ya. Kemudian nanti fungsi yang kedua adalah memasukkannya kepada sebuah fungsi aktivasi. Nah, nanti hasilnya akan diteruskan ke neuron berikutnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam bentuk biologisnya itu katakanlah sinyal-sinyal elektronik lah ya. And these are the nerve terminals or nerve endings. Here this is the cell body of the neuron. We can observe a nucleus in the cell body. So cell body Ya, itu nucleus. has a nucleus. And we can also observe some branches that are arising from the cell body. These branch-like structures arise. Ya, yang dia sebutin ini adalah namanya apa tadi? Dendrite ya. Nah, ini larinya kemana Pak nanti ya gitu ya. Kita akan bawa ke face recognition ya, pengenalan wajah. Nanti UAS-nya ya, Anda akan punya project kecil ya. Nanti saya kasih beberapa algoritma yang tinggal dipakai. Ibaratnya nanti kita pakai beberapa cara lah. Ada cara yang kita train sendiri, ada cara yang kita menggunakan yang sudah di-train oleh orang lain. Itu namanya, ada juga yang kita potong punya orang lain gitu ya. Kalau misalnya lompat ke belakangnya ya, misalnya ya, nanti pada akhirnya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya transfer learning gitu ya. Ya, kalau di transfer learning ini sudah saya pernah bimbing anak 2017 di transfer learning. Yang kedua optionnya kita bisa ke namanya metode namanya VGG16 ya. Kalau di VGG16 ini orang sudah melakukan train terhadap data ya. Katakanlah dia sudah ngetrain selama 2 minggu gitu ya.
dia pakai GPU yang katakanlah 8 GPU gitu ya, pakai CUDA, kemudian dia pakai 2 juta data atau berapa juta data gitu ya. Nah, kita tinggal pakai aja, karena di sini kita butuh mesin yang besar gitu ya. Kalau di transfer learning yang punya orang sudah lakukan, kita potong belakangnya gitu ya, nanti kita ganti sama punya kita, nanti kita ngetrain lagi. Nanti ngetrainnya pun kita pakai CUDA ya. Pakai apa? Pakai CUDA punya siapa? Punya Nvidia ya. Ya, ini kita butuh 8 GPU ya. Punya enggak? Kita pakai yang gratisan ya. Kita pakai yang gratisan ya. Google punya infrastruktur yang namanya Google Colab. Ya, Google Colab ini ya cloudnya punya Google gitu ya. Yang penting Anda punya paket data ya. Kemudian ya agak kenceng lah ya, kemudian sign in juga harus sign in ya, ini masih incognito ya. Nah, ini ya, jadi kita Google dulu, masuk di sini, apa tadi saya bilang Google Colab itu kita nggak perlu install Anaconda gitu ya, install library gitu ya, tinggal pakai aja, nanti dia akan bekerja sama dengan Google Drive. Kita taruh data di Google Drive, kita ambil data dari Google Drive gitu ya. Itu kalau mau main di cloudnya si Google. Percaya? Nah, coba nggak nanti di kuliah ini sampai situ ya. Ya, kuliah ini harus sampai pada proyek kecil yang bisa Anda lanjutkan di S2 atau di skripsi lah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini sebenarnya Python ya, Google AWS pakai Python. Kita new notebook di sini ya. Kemudian tadi 8 GPU nya mana Pak ya? 8 GPU nya itu adalah di sini ya. Oke, ini ya. Nah, di sini ini udah infrastruktur seperti Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ya. Nanti bisa terhubung ke ke drive-nya. Di sini ada satu library yang kita panggil dulu supaya ada koneksi akses ke Google Drive-nya gitu ya. Biasalah ada kredensial macam-macam. Tapi di sini nanti ada yang namanya change runtime type di runtime di sini ya, kita pakai gunakan untuk train nanti ya. Jadi di sini ini 8 GPU nih ya, 8 GPU udah bisa dipakai ya. Kita connect langsung ke cloudnya di Google. Infrastrukturnya gratis nggak? Gratis. Bisa nggak pakai buat Bitcoin Pak? Sama Google-nya dibatasi waktunya ya. Karena kandungnya kita ya, sama Google-nya dibikin supaya nggak bisa. Nah, nih kita dikasih RAM ya, kita dikasih akses, dikasih hardware lah. Konsepnya, udah pernah dapat cloud computing ya. Sebenarnya kalau mau saya bukain yang AWS Cloud Foundation kalau anak SE mau ya. Tapi syaratnya harus ikut ujiannya, sampai ikut ujiannya. Ya. Murah kok, diskonnya 50%. Dari $100. Dapat ya anak saya ya cloud computing ya. Tapi yang lanjutan nggak ya? Ya, bisa, boleh lah nanti. Saya itunya ya, tinggal ngomong sama, lumayan itu ya, bisa dipakai di Singapura ya. Ya, oke, kita lanjut aja di sini. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah cara manusia untuk meniru bagaimana makhluk hidup bekerja. Kecerdasannya itu coba ditiru ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat mobil cerdas sekarang tuh namanya Tesla ya. Tesla itu isi semuanya kegiatan buatan ya. Semuanya, jadi dia ngambil image ya seperti itu. Nantilah kalau kita udah sampai prakteknya ya, Anda megang skripnya, Anda bisa ngerasakan ya. Sekarang perkembangannya itu udah semakin ya, nggak mungkin lah 20 tahun yang lalu nih sampai sekarang seperti ini ya. Apalagi sudah ada kayak VGG 16, tinggal pakai doang, kita nggak perlu ngetrain selama 2 minggu dengan data yang berjuta-juta, dengan prosesor yang yang kuat gitu ya. Oke ya, kita lanjut aja. Ini saya coba membangunnya dari dasar gitu. Jadi Anda paham secara konsep besarnya gitu ya. Nanti ketika orang Anda lihat, kadang-kadang orang itu cuma ngerti di atasnya doang gitu ya. Atasnya doang, tapi ketika dia suruh merubah-rubah nggak paham karena konsepnya nggak paham.
gitu ya. Tapi saya mau kasih konsepnya, ketika Anda rubah-rubah parameter, hyperparameter, macam-macam, Anda tahu ini sebenarnya ngarahnya kemana gitu ya. Arising from the cell body are called dendrites. Here we find a long fiber extending from the cell body. This long fiber is called axon. At the end of the axon, we will find some small branches called as nerve endings. Ya. So the tips of the axon are called nerve endings or nerve terminals. Ya, Now let's sekarang kita akan bahas bagaimana kerja dari satu neuron ya. see how the nerve cell functions. What is its role? What is its function? How do these nerve cells help us? Nerve cells help us in transmission of information from one part to another part of our body. Ya, ini bagaimana kita melihat objek ya. Oke, objek ya ini apa nih, pohon ya. Let us understand this with the help of an example. We see an object with our eyes. The visual information of that object is to be carried to our brain to recognize that object. Then how the information is carried from eye to brain? That is by nerve cells. The dendrites of the neuron receive the information. The axon passes the information to the next neuron. When the dendrites of a neuron receives the information, they start a chemical reaction that generates an electric impulse. This electric Oke, ini ya. Ini adalah ada dua di sini. Yang pertama di sini ada nilai-nilai dari neuron sebelumnya di sini. Ya, ada sinyal di sini. Tapi nanti ini dikalikan dengan ada weight-nya. Masing-masing input ada weight-nya gitu ya. Ya, ada bobotnya nanti ya. impulse travels from the dendrite to the cell body. Maka ketika dia masuk di apa tadi namanya? Impulse travels from the dendrite. Ya. Nah, nanti di sini ada namanya fungsi penjumlahan. Sederhana aja sih sebenarnya. Jadi masing-masing inputan akan dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan, kemudian dimasukkan kepada sebuah fungsi, maka outputnya itu akan diteruskan ke neuron yang selanjutnya. To the cell body and then along the axon Ya. and finally reaches the nerve endings. Nah, The nerve endings are not jadi ini koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain. directly connected to the other neuron because there is some gap Oke, kita nggak bahas sampai detail sini ya. Saya pikir buat videonya cukup ya. Saya mau bahas sekarang ke TensorFlow Playground.